Amin. Selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Hasan. Saya juga berasal dari lokal Pekanbaru. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh suatu sukacita kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan dapat berhimpun untuk mengikuti seminar mengejar pahala kerajaan yang diselenggarakan oleh Yasperin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam seminar mengejar pahala kerajaan ini diselenggarakan oleh Yasperin. Yasperin adalah singkatan dari Yayasan Perpustakaan Injil, yaitu Badan Penerbitan Buku-Buku Rohani Kekristenan, yang bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani demi pembangunan tubuh Kristus. Rangkaian seminar yang kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Oh malam hari ini Tuhan, kami ada seminar Tuhan. Oh mengejar pahala Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kita mempersiapkan roh dan pikiran kami Tuhan. Oh biarlah roh dan pikiran kami Tuhan, oh tertuju pada firman-Mu, tertuju pada berita-Mu pada malam hari ini. Dapatkanlah hati kami Tuhan, dapatkanlah pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa nampak Tuhan, oh akan satu pahala kerajaan ini Tuhan. Makasih Tuhan, atas malam hari ini Tuhan, Kau terus bisa mendapatkan kami semua. Oh Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam sesi ini, kami umumkan bahwa Bapak Ibu atau saudara-saudari yang terdapat akun Zoom Q&A untuk menuliskan pertanyaan yang dapat Bapak Ibu atau saudara-saudari tanyakan di sesi nanti tanya jawab. Mari kita sama-sama menyaksikan sesi presentasi seminar malam hari ini. Pembicara seminar kita hari ini adalah Saudara Octavianus. Saudara ini adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus. Amin. Saya berikan kepada Saudara Oki. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Ya, belas kasihan Tuhan kita bisa sama-sama mengikuti seminar kebenaran, yaitu adalah seminar mengejar pahala kerajaan. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, ya, mari kita sama-sama boleh melihat, ya kita sama-sama melihat bahwa malam hari ini semoga kita semua juga sudah pada makan ya. Nah, jadi perut kita penuh, ya kita juga siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Nah baik, malam hari ini saudari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama saya ajak ya, pertama-tama kita akan masuk menaiki ya. Nah, kalau di di tempat saya di Pekanbaru belum ada MRT ya, tapi kita sama-sama naik MRT yang surgawi ya. Kita bisa sama-sama melihat secara cepat ya perihal keselamatan.
Nah, karena itu malam hari ini, Bapak Ibu Saudari sekalian, ya saya akan membahas pandangan sekilas ya dari beberapa hal. Nah, yaitu adalah ya, yang pertama adalah rencana dalam keselamatan lengkap Allah. Yang kedua, perbedaan keselamatan dan pahala. Yang ketiga, waktu dan tempat mendapatkan pahala. Yang keempat adalah tata penghakiman Kristus dan juga makna mendapatkan pahala. Terakhir kita akan melihat teladan ya orang-orang di bagaimana mereka mengejar pahala. Ya, karena itu mari kita lihat sama-sama ya rencana keselamatan Allah ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, di sana terkandung isi hati Allah dan rencana Allah. Allah meletakkan kekekalan di dalam hati manusia. Karena itu manusia tidak dapat ya dipuaskan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Memang ya manusia perlu harta, manusia perlu pendidikan, manusia perlu hiburan, manusia perlu keberhasilan. Namun semuanya itu tidak pernah memuaskan manusia. Karena itu Yakobus berkata, Yakobus pasal 4 ayat 14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, bahkan Salomo, orang yang sudah memiliki pencapaian yang luar biasa di berbagai bidang. Dia mengatakan bahwa di bawah matahari ini adalah semuanya kesia-siaan. Ya, yang dikerjakan adalah usaha sedang mencari angin. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya ada seorang ilmuwan ya yang bernama Blaise Pascal. Nah, dia adalah seorang filsuf, dia adalah ahli matematika Prancis. Ya, dia mengatakan bahwa di dalam manusia ada suatu kehampaan. Ya, dalam bahasanya Inggrisnya disebut God-shaped vacuum, ya. Artinya ada ruang hampa udara di dalam manusia yang lebih luas dari ruang hampa udara di alam semesta hari. Dan ruang hampa udara ini tidak bisa dipuaskan ya oleh apapun yang ada di muka bumi ini kecuali oleh Allah yang menciptakan manusia. Baru bisa memuaskan ruang hampa ini. Karena itu, mari kita lihat sama-sama kunci pertama di dalam keselamatan Allah, yaitu adalah penciptaan Allah. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia diciptakan, Bapak Ibu sekalian, menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya supaya kita memiliki citra dan gambarnya. Tetapi ada satu tujuan yang besar. Ya, bahwa dia ingin manusia menjadi sebuah bejananya. Untuk apa? Untuk mewadahi diri Allah sendiri. Karena itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, ya bejana ini memiliki 3 bagian. Yaitu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah gambar daripada Allah Tritunggal ya. Ya, ini lalu manusia pertama Adam. Nah, Allah Tritunggal ya, dia memiliki hayat yang tidak tercipta. Hayatnya ada dengan sendirinya dan kekal ada. Tetapi manusia, hayatnya adalah hayat ciptaan. Dia perlu bergantung, dia juga perlu bersandar kepada Allah. Nah, di dalam penciptaannya, Allah ada satu memiliki kesenangan. Allah juga memiliki kerinduan. Apa Bapak Ibu Saudari sekalian kerinduannya? Kerinduannya adalah dia ingin masuk ke dalam roh manusia. Menjadi isi dan kepuasannya. Tujuan keberadaan manusia bukanlah untuk hanya diisi oleh harta, pendidikan, diisi oleh hiburan, diisi oleh keberhasilan. Ya, karena hal-hal tersebut tidak dapat memuaskan ya apa yang ada di dalam hati manusia yang kekal yang ada. Ya, karena itu kita lihat sama-sama ya. Jadi Allah Tritunggal, dia ingin masuk ke dalam manusia. Karena itu ada salah satu tokoh ya, Bapak Gereja Saint Augustine, ya dia berkata bahwa Allah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Dan hati kita akan terus gelisah
tidak akan mengalami perhentian damai sejahtera sampai Allah Sang Pencipta itu masuk ke dalam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun kita melihat bagian yang kedua. Ya, kita melihat kunci yang kedua yaitu adalah kejatuhan manusia. Ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Allah berkata sama Adam, ketika kamu pada saat kamu memakannya, maka kamu akan mati. Ya, tapi setelah Adam sama Hawa memakan, mereka tidak mati. Lalu apa yang mati? Ya, yang mati adalah rohnya. Fungsi rohnya mati. Karena itu, ya, Kolose pasal 1 ayat 21 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudari sekalian, manusia seringkali berkata, wah, ya kan, saya kilaf, ya kan, saya tidak sengaja berbuat dosa. Ya, sebenarnya ini adalah karena dosa yang sudah berhuni, bahkan memperbudak manusia. Mari kita lihat sama-sama gambarnya. Ya, waktu ya Adam sama Hawa pertama kali diciptakan, ya ini sebelum jatuh dalam dosa, dia murni, dia putih, dia bersih, dia belum menerima Allah sebagai hayat yang kekal. Tetapi ya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya lalu tubuhnya menjadi tubuh dosa, menjadi tubuh daging, ya tubuh yang jatuh. Lalu jiwanya juga menjadi jiwa yang memberontak, ya rohnya menjadi mati. Maka pada saat itu manusia menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi puji Tuhan, ya roh, jiwa dan tubuhnya manusia walaupun menjadi gelap, tetapi bagian yang ketiga Tuhan Yesus datang, ya. Supaya apa Tuhan Yesus datang? Supaya manusia bisa diselamatkan dari dosa. Bahkan manusia bisa menggenapi tujuan Allah yang semula. Karena itu siapakah Tuhan Yesus? Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan keilahian. Ya, siapakah Tuhan? Tuhan Yesus adalah, dia adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Karena dia sempurna, maka kematiannya dia mati untuk menghapus dosa manusia. Ya, karena itu Yohanes pasal 1 ayat 29, Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan anak manusia harus ditinggikan. Ya, supaya setiap orang yang melihat dia maka bisa disembuhkan. Ya, terakhir dia juga menjadi seperti biji gandum. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 24. Ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ya, siapa banyak butir? Siapa banyak buahnya? Kita, saya dan Anda, Bapak Ibu Saudari sekalian. Ya, kita yang sudah diselamatkan. Ya, kita lihat gambarnya sama-sama. Ini adalah Tuhan Yesus. Ya, dia adalah manusia Allah, Adam yang akhir. Ya, tubuh, jiwa dan rohnya. Ya, Yesus waktu hidup di bumi. Ya, karena itu, ya, dia ketika dia hidupnya adalah untuk mencari perkenan Allah. Dia bukan mencari kemuliaan manusia, tetapi dia mencari kemuliaan Allah. Kemudian ketika dia mati, Allah menanggungkan dosa manusia kepadanya. Darahnya bersifat kekal, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini, kita yang hidup di abad yang ke-21 ini, kita bisa mengalami khasiat penebusan darahnya. Oh, Efesus berkata di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita percaya Tuhan Yesus, ya yang mati dan menggantikan dosa-dosa dan menebus kita, apakah pekerjaannya berhenti? Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita melihat sama-sama, ya di bagian yang keempat, ya pekerjaan Allah di dalam diri manusia terus berlanjut. Ya sampai sepenuhnya kita dimuliakan. Ya untuk perkara ini Tuhan bukan hanya menjadi manusia mengenakan daging, tetapi di dalam kebangkitannya dia menjadi roh pemberi hayat. Ya, karena itu kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 22, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia bangkit. Dia berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ya, lalu di ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 mengatakan bahwa
Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, jadi hidup itu adalah artinya Tuhan Yesus sang pemberi hidup kekal. Karena kita memiliki anak, kita memiliki hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu sekalian adalah zoe. Ini mengacu kepada hayat yang tertinggi. Hayat Allah sendiri. Karena itu, ya 1 Petrus 1 ayat 3. Ya, pada saat dia bangkit. Ya, ini mengacu pada saat kita dilahirkan kembali. Dia melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, karena itu pada saat bangkit, Tuhan bangkit, oh, itu adalah saat kita dilahirkan kembali. Ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat sama-sama ini ya, di dalam dia ada hayat, ya, Yesus dalam kebangkitannya, dia hidup selama-lamanya, di dalam dia ada hayat. Ini yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Kristus adalah hidup kita. Ya, bahasa aslinya adalah hayat kita, zoe kita. Ya, karena itu Kristus hayat kita, Allah telah memberikan hayat kekal dan hayat ini ada di dalam anaknya. Nah, lalu dia memindahkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang di dalam alam dosa dan di dalam alam maut, ya dia mati melalui salib, ya dari alam dosa dan alam maut ini kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ya, puji Tuhan, ya. Semoga kita melihat perkara ini, oh, kita memuji Tuhan, ya. Hari ini kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, dia masih bekerja untuk menyempurnakan kita, untuk mengubah dan memuliakan kita. Ya, karena itu kita baca sama-sama ya. Roma pasal 28 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oh, setelah kita diselamatkan, Allah terus bekerja. Dia sedang menyerupakan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, oh, kita makin lama seharusnya makin mirip Kristus. Ya, pada saat kita percaya Tuhan, Kristus tinggal di dalam kita. Dia hidup di dalam kita, tetapi nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Dia masih perlu bertumbuh dewasa. Bahkan sampai dia bisa ternyata sepenuhnya di dalam hidup kita. Ya, nah ini adalah proses keselamatan kita. Ya, waktu kita dilahirkan percaya, kita dilahirkan kembali, kita memiliki anak, memiliki hayat. Ya, kita dilahirkan kembali, dilahirkan di mananya? Bukan dilahirkan di tubuh, bukan dilahirkan di jiwa, tetapi dilahirkan di rohnya. Ya, dulu tidak punya hayat, tidak memiliki hayat, sekarang memiliki hayat. Dulu tidak ada Kristus, sekarang ada Kristus. Nah, kemudian hidup kita hari ini Tuhan sedang mengubah kita. Dia mengubah jiwa kita, mentransformasi jiwa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Nah, karena itu ya kita bisa melihat ya sedang hari ini mengubah jiwa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini ya kan kita ngaku-ngaku sebagai anak Allah ke orang lain. Ya, ada orang mungkin berkata, "Masa sih?" Ya kan? Nggak kelihatan. Ya. Mana buktinya? Ya kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ada satu waktu nanti pada saat dia datang kembali, kemuliaan Allah akan sepenuhnya ternyata dari dalam diri kita. Ya, oh, dan kita akan dikagumi oleh seluruh dunia ini. Karena kita sepenuhnya sama dengan dia. Inilah yang disebut dalam Alkitab yang namanya adalah transfigurasi. Dia mengubah tubuh kita. Ya, ini menjadi manifestasi daripada anak-anak Allah. Nah, karena itu mari kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ada yang pernah lihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, kita belum bisa melihat muka dengan muka, tetapi kita bisa melihat melalui roh kita. Ya, tetapi nanti ada satu waktu kita akan melihat dia dengan muka dengan muka. Ya, nah kita akan diubah semulia dengan dia.
Suatu waktu itu kita tidak akan lagi mempermalukan dia. Tetapi kita akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan, ya, inilah nasib kita yang mulia. Puji Tuhan, kita lihat sama-sama ya. Ini Allah Tritunggal, ya, dia masuk ke bagian roh, jiwa, dan tubuh kita, memuliakan kita sepenuhnya dengan unsur sifat emas, unsur ilahi yang sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Malam hari ini kita akan melihat 6 aspek keselamatan lengkap Allah. Ya, di dalam Alkitab, ya, tercatat ada 6 aspek keselamatan Alkitab, ya, di dalam keselamatan Allah. Mari kita sama-sama, saya pisahkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat yang pertama, bahwa keselamatan, yang pertama adalah, di aspek keselamatan, yaitu adalah kita diselamatkan di hadapan Allah. Ini adalah keselamatan kekal, yang diterima, yang saat kita percaya, roh kita dihidupkan kembali. Ya, karena itu Efesus pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa, ya, ini adalah pemberian Allah. Ini adalah kasih karunia, bukan oleh usaha dan pekerjaan kita. Ya, tetapi kalau kita hari percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan kekal. Ya, karena itu ada satu kidung pujian yang ditulis oleh seorang saudari. Dia matanya buta, tetapi dia tidak melihat selama hidupnya. Tetapi mata batinnya dia melihat bahwa dia perlu keselamatan. Dan keselamatan itu adalah oleh kasih karunia. Dan itu bukan hasil usaha kita sedikit pun. Ini membuat kita diselamatkan selama-lamanya. Ya, dan kemudian nomor 2 adalah aspek keselamatan yang kedua, yaitu adalah di hadapan manusia. Yaitu adalah keselamatan baptisan sebagai penegasan kesaksian yang lahiriah. Karena itu Markus pasal 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Ya, sebenarnya, ya, 2 hal ini adalah satu langkah yang lengkap. Ya, seperti kita pindah ke satu tempat. Dari tempat sini pindah ke tempat yang sana. Ya, dari tempat pindah ke tempat yang lain. Tidak cukup satu kaki kita yang melangkah. Perlu kaki kanan, perlu kaki kiri. Ya, kita perlu melangkah keduanya. Nah, inilah baptisan, inilah penegasan, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya menerima Tuhan sebagai kesaksian yang lahiriah. Puji Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama. Aspek yang ketiga adalah kita keselamatan sehari-hari. Ya, dan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 Paulus berkata, kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, sebenarnya ini adalah keselamatan kita hari demi hari. Ini berarti kita memperhidupkan, kita menerapkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah bagi kita diselamatkan. Ya, di dalam kita mengikuti seminar atau di dalam kita ibadah, mudah bagi kita diselamatkan. Ya, kayak seminar malam hari ini kita mudah diselamatkan. Tetapi setelah seminar malam ini, apakah kita masih diselamatkan? Sehari-hari, Bapak Ibu Saudari sekalian. Ya, apakah kita masih diselamatkan dalam pikiran kita, dalam tutur kata kita, dalam temperamen kita? Oh, Bapak Ibu Saudari sekalian, kita perlu mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Ya, bahasa aslinya kata mengerjakan keselamatan ini adalah artinya adalah menyimpulkan, membawa keselamatan kita ini sampai pada garis finish. Ya, kita sudah diselamatkan belum? Sudah, Bapak Ibu, ya, kita sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, kita sudah dibaptisan, kita sudah percaya menerima Tuhan, sudah start, ya. Tetapi sudah finish belum? Belum, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita perlu membawa keselamatan ini sampai finish. Ya, karena itu kita lihat sama-sama aspek keselamatan yang keempat, ya, adalah keselamatan dalam lingkungan. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa keselamatan ini berkaitan dengan lingkungan yang diberikan Tuhan pada saat kita mengalami kesengsaraan. Ya, karena itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 19, ya, Paulus berkata bahwa, Paulus di dalam penjara, tetapi dia berkata, kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Ya, walaupun dia di dalam penjara, dia percaya bahwa dia akan diselamatkan Tuhan. Dia percaya tubuhnya dari penjara, tetapi Tuhan akan menyelamatkan dia dari situasi lingkungan yang susah. Bahkan, ya,
dalam situasi yang demikian, Injil terus diberitakan, Bapak Ibu. Ya, bahkan ada keluarga dari kaisar bisa diselamatkan. Saya percaya ini adalah karena keselamatan Allah tidak pernah berhenti beroperasi di dalam diri para rasul. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan yang sama yang kita punya hari ini di dalam kita tidak boleh berhenti di atas diri kita. Oh, kita tidak boleh berhenti di atas diri kita. Bahkan kita perlu lanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mari kita lihat aspek sama-sama, aspek yang kelima. Aspek yang kelima adalah keselamatan tubuh. Ya, pada saat kedatangan Tuhan, penebusan tubuh, ciptaan lama masuk ke dalam kemuliaan ciptaan baru. Ya, Filipi 3 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang menaklukkan segala sesuatu kepada Dia. Dan saat itu kita akan masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Inilah yang disebutkan di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Karena itu semua makhluk hari ini sedang mengeluh, sedang menunggu kita, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sedang menunggu anak-anak Allah masuk ke dalam kemuliaan. Ya, dan terakhir, aspek keselamatan adalah yang keenam, yaitu keselamatan jiwa. Pada saat kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, untuk pahala meraja bersama Tuhan. Jiwa kita akan menikmati sukacita kerajaan bersamanya. Nah, ya, keselamatan jiwa ini mengacu kepada kita beroleh pahala, kita meraja bersama dengan Tuhan. Saat itu benar-benar kita bisa menikmati sukacita yang sejati. Ya, hari ini ya, walaupun di masa pandemik ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari ya, orang sudah bosan di rumah, ya ada yang pergi liburan ke Bali, ya pergi hiburan, jalan-jalan, mengejar sukacita, ya ke pantai, ya pergi keluar, mungkin nggak berani ya saat ini sekarang pergi ke luar negeri. Ya, tetapi sukacitanya ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, adalah sementara. Ya, tidak dapat dibandingkan dengan sukacita kelak. Ya, sukacita yang kekal yang kita akan menikmatinya. Kapan kita menikmati, Bapak Ibu sekalian? Pada saat Tuhan datang kembali. Yaitu pada saat Tuhan mendirikan kerajaannya. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, tidak diterima oleh semua orang Kristen. Ya, tetapi akan diterima yaitu oleh para pemenang. Mereka yang menang. Mereka yang beroleh pahala meraja bersama dengan Dia. Karena itu, mari kita lihat ya. Lanjut kita bahasan malam hari ini yaitu kita melihat perbedaan keselamatan dan pahala. Ya. Nah, kata keselamatan dalam bahasa Yunaninya adalah soteria. Dalam bahasa Inggrisnya adalah salvation. Ya, sementara pahala dalam bahasa Inggrisnya adalah reward, tetapi dalam bahasa Yunaninya adalah mistos. Ya, kata pahala itu mengacu kepada berasal dari kata gaji. Sesuatu yang kita kerjakan dan akhirnya kita beroleh upah atau pahala. Ya, kita yang bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harusnya sudah jelas mengerti perkara mengenai upah, ya, pahala. Ya, kalau kita bekerja hari ini sebagai marketing, ya maka ada suatu target yang harus kita capai. Suatu hal yang harus kita tempuh, ya kan? Oh, penjualan harus mencapai segini, ya enggak? Nah, kalau kita mencapai target tertentu yang sesuai sudah ditetapkan, maka kita akan menerima reward. Bahkan kita akan menerima reward nantinya, bahkan kita juga akan menerima bonus lebih, nilai lebih dari gaji pokok kita. Betul nggak, saudara ya? Bapak Ibu sekalian. Nah, keselamatan, ya, sementara keselamatan Tuhan itu adalah kasih karunia yang Dia berikan kepada setiap orang yang percaya. Namun, setelah kita percaya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Ya, sepanjang kehidupan orang Kristen kita. Apakah kita duduk-duduk? Ya, apa kita santai-santai? Ya, kan sudah dapat tiket masuk surga, ya. Waktu nanti kita mati kita masuk surga. Ya, tidak, saudari, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, disinilah kita harus membaca Alkitab dengan teliti. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab menaruh dua sasaran di hadapan kita. Pada saat kita masih berdosa, sasaran kita adalah keselamatan. Tetapi setelah kita diselamatkan, sasaran kita menjadi pahala. Karena itu kita perlu mengejar pahala ini. Ya, nah kalau kita melihat Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan keselamatan itu gratis. Ya, ini oleh kasih karunia. Ini adalah pemberian Allah. Kita nggak perlu bayar, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, kita nggak perlu usaha, cukup kita percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 14, ini mengatakan bahwa mengacu kepada pekerjaan yang dibangun di atas dasar. Ya, dalam 1 Korintus dasar itu adalah Yesus Kristus. Ya, tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika kita membangun di atas dasar itu, kita punya dua kemungkinan. Ya, pekerjaan itu ada yang tahan uji, ya, ada juga yang tidak tahan uji. Kalau pekerjaan kita tahan uji, kita mendapatkan upah. Kalau pekerjaan kita terbakar, ya, kita tidak tahan uji, maka kita akan menderita kerugian. Ya, jadi kita bisa sangat jelas melihat perkara ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan itu gratis oleh iman. Ya, dan kita diselamatkan. Tetapi pahala nanti dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita semua ya bekerja di dalam perusahaan. Ya, kita semua tahu di dalam perusahaan tidak semua pegawai dengan gaji yang sama. Ya, kalau pegawai itu rajin, semangat, tekun, dia bekerja, maka ya bosnya akan memberikan bonus dan reward kepadanya. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan gratis. Ya, tetapi pahala kita harus ada yang perlu kita kerjakan. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah perjalanan kehidupan Kristen kita. Ya, pada saat kita menjadi orang dosa, tujuan kita adalah kita menjadi orang yang percaya. Kita menerima keselamatan. Dan kita setelah menjadi orang yang percaya, sasaran kita harus saya menjadi para pemenang. Ya, para pemenang inilah yang meraja lebih awal 1000 tahun. Ya, dapat reward, dapat pahala. Tetapi sisanya, ya, yang tidak menerima pahala, dia akan meraja bersama Tuhan itu 1000 tahun lebih lambat. Ya, kita pilih yang mana? Kita mau pilih 1000 tahun lebih awal atau 1000 tahun ya kekekalan yang lebih lambat? Ya enggak? Ya, para pemenang ya lebih baik hari ini kita bisa memilih 1000 tahun meraja lebih awal. Semuanya memang kita akan meraja di dalam kekekalan. Tetapi ada pahala yang awal. Ada meraja yang awal. Itulah bonus dan pahala. Ya. Nah, pilihannya Bapak Ibu Saudara sekalian kita ditentukan mulai malam hari ini. Ya, kita melihat bagaimana ya pekerjaan yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, bisa tahan uji pada saat dia datang kembali. Yuk, mari kita sama-sama melihat. Ya. Nah, ini adalah perbandingan keselamatan dan pahala. Keselamatan adalah Allah memanggil orang dosa untuk menerima keselamatan. Ya, keselamatan adalah pasangannya adalah percaya. Ya, Allah memanggil orang dosa percaya, maka diselamatkan. Ya, bukan percaya agama, Bapak Ibu sekalian, tetapi membuka hati kita menerima Yesus secara pribadi masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi kita harus ingat ya, keselamatan ini pasangannya adalah percaya. Nah, tetapi kita melihat pahala. Pahala itu adalah Allah memanggil orang percaya untuk menerima pahala. Pahala datang bukan dari percaya, tetapi pahala datang itu dari pekerjaan baik yang dilakukan setelah percaya. Ya, jadi ini pasangannya ya. Pasangan pahala adalah pekerjaan baik. Pasangan keselamatan adalah percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan baik di sini ya tentu ini baiknya ini bukan standarnya kita. Ya, tapi pekerjaan baik di sini adalah standarnya Tuhan. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa saya sudah berbuat baik. Saya sudah banyak berbuat baik. Mungkin sudah banyak sekali kita berbuat baik, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu satu kali ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia bertanya pada Tuhan, "Tuhan, guru, ya kan? Apa yang harus aku lakukan supaya aku mewarisi hidup yang kekal?" Ya, tetapi Tuhan berkata kepada orang muda itu, hanya satu yang baik, yaitu Allah yang baik. Nah, disinilah kita melihat satu prinsip. Yang kita maksudkan bahwa pekerjaan yang baik ini adalah bukan pekerjaan sosial yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, memang mungkin di dalamnya ada. Tetapi standar baiknya ini adalah diri Allah sendiri. Karena hanya Allah yang baik. Ya, kita next sama-sama lihat. Nah, keselamatan adalah pasangannya berbicara soal oleh kasih karunia. Ya, bukan oleh perbuatan kita.
Ya, tetapi pahala diberikan karena keadil benaran. Ya, menurut keadil benaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca baik-baik 2 Timotius pasal 4 ayat 8, maka kita akan menemukan pada kedatangan yang pertama, Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai juru selamat. Dia memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dan menerima dia. Tetapi pada kedatangan yang kedua, dia menjadi hakim yang adil. Ya, dia menjadi righteous, just. Ya, apa artinya hakim? Hakim itu melakukan pekerjaan pemisahan. Dia bisa membedakan, ya, mana yang mendapatkan pahala, mana yang tidak mendapatkan pahala. Ya, karena itu orang Kristen hanya dibagi menjadi dua kategori. Satu, orang Kristen yang menang. Dua adalah orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang menang, dia mendapatkan pahala. Tetapi orang Kristen yang kalah, dia tetap diselamatkan. Hanya saja, ya, orang Kristen yang menang, ya kan, mereka benar-benar menerima pahala. Ya, sementara orang Kristen yang kalah tidak beroleh pahala. Mereka malah menderita kerugian. Ya, nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita next sama-sama, kita melihat ya, keselamatan itu adalah oleh iman. Ya, satu kali ya Tuhan berkata kepada perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, artinya keselamatan ini adalah oleh iman. Tetapi pahala, menurut Matius pasal 16 ayat 27, dikatakan bahwa sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, keselamatan oleh iman, tetapi pahala tidak oleh iman, tetapi menurut perbuatannya, menurut pekerjaannya. Ya, kita lanjut lagi sama-sama. Kita lihat, nah keselamatan kapan kita terimanya? Ya, keselamatan itu adalah di zaman ini. Kita tidak menunggu kita meninggal. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum percaya menerima Tuhan, terimalah Tuhan. Ya, di zaman ini. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Nah, sementara ya di sini Tuhan berkata, ya, Tuhan tidak berkata tidak ya akan diselamatkan, tidak. Tetapi saat itu juga memiliki hidup ya yang kekal. Pada saat detik kita percaya Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Ya, karena itu kita melihat sama-sama, kita pasti tidak akan binasa. Karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tetapi pahala, pahala kapan kita akan menerimanya? Pahala itu kita menerima pada saat nanti di zaman yang akan datang. Ya, ini adalah untuk nanti ya periode masa selama 1000 tahun. Ya, kapan diberikannya? Pada saat sangkakala ketujuh. Tuhan akan membangkitkan orang-orang mati, orang-orang Kristen yang sudah meninggal, yang sudah meninggal, dan setiap orang akan dihakimi di tata penghakimannya. Mereka yang menang beroleh pahala dalam kerajaan, tetapi mereka yang kalah, mereka harus mengalami kerugian. Tetapi mereka tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi sama-sama. Ya, keselamatan itu adalah untuk orang dosa. Ya, tetapi pahala itu adalah untuk orang percaya. Karena itu Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ada sasaran di depan Paulus, di depan dia. Ya, sasarannya apa? Sasarannya adalah prize, reward, ya, pahala. Inilah yang dia kejar, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudari, ya, bagaimana perjalanan kehidupan Kristen kita? Ya, apakah kita tidur-tiduran? Apakah kita jalan di tempat? Atau kita jalan santai? Atau kita jadi orang yang juga berlari sama seperti Paulus? Kita menjadi orang yang mengejar pahala ini. Oh, ya seperti Paulus, dia lari sprint. Dia mengatakan, aku melupakan semua apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada yang di depan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita sama seperti kayak Paulus. Ya,
Kita tidak menjadi orang Kristen yang tidur-tiduran, santai, kita jalan di tempat ya. Tetapi kita hari ini mulai malam ini kita menjadi orang yang berlari. Ya, ada sasaran di depan kita, yaitu adalah pahala kerajaan. Nah, kita lihat sama-sama next. Ya, keselamatan itu adalah diterima oleh semua orang percaya. Tetapi pahala itu diterima hanya oleh para pemenang. Tidak diterima oleh semua orang percaya. Ya, karena itu, ya Wahyu pasal 3 ayat 21 tegas mengatakan, barang siapa menang. Karena itu tergantung hari ini Bapak Ibu sekalian. Mau nggak kita menjawab panggilan Tuhan? Mereka yang menang ini akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Oh, puji Tuhan. Ya. Nah, karena itu kita melihat sama-sama waktu dan tempat mendapatkan pahala, ya. Waktu dan tempat mendapatkan pahala. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan pada harinya. Ya. Hari ini adalah hari manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia bebas berbuat apa? Mengerjakan apa? Ya, menentukan apa, berencana apa, melakukan apa, bertindak apa. Manusia bebas. Tetapi ya akan tiba satu hari di mana hari itu adalah hari miliknya Tuhan. Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menentukan. Ya, kapan? Yaitu pada saat Tuhan datang kembali. Pada waktu itu, ya. Lukas pasal 14 ayat 14 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, dikatakan bahwa pada saat hari kebangkitan orang-orang benar, yaitu orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan, mereka akan mengalami kebangkitan, yaitu menjadi waktu pemulihan kembali sebelum langit baru dan bumi baru. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di udara, di angkasa. Ya, ada perhimpunan di angkasa. Banyak orang Kristen yang mengenal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Pada saat itu kita sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dan berjumpa Tuhan di angkasa. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini ditulis kepada kaum beriman muda yang baru. Paulus tidak menjelaskan sebenarnya di angkasa itu Tuhan akan mendirikan tahta penghakimannya. Siapa yang dihakimi? Bukan orang dosa. Ya, yang dihakimi adalah orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian. Dan penghakimannya itu bukan berkaitan dengan keselamatan atau binasa. Itu sudah lewat, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah lampau. Itu sudah dibereskan pada saat kita hidup di zaman ini. Tetapi pada saat itu, kita akan dihakimi. Apakah kita layak meraja bersama dengan Tuhan? Apakah kita layak memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun? Apakah kita layak menerima pahala? Disitulah akan ditentukan. Dan itu akan menjadi tahta pengadilan Kristus. Dan juga menjadi tahta pengadilan Allah. Allah telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Dan ia akan menghakimi orang percaya lebih dahulu. Baru setelah kerajaan 1000 tahun, ada kebangkitan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu laut akan menyerahkan orang matinya, dan Allah maut akan menyerahkan orang matinya. Saat itu mereka akan diperiksa menurut perbuatan mereka. Ada kitab yang mencatat setiap perbuatan mereka. Dan terakhir mereka diperiksa di dalam kitab kehidupan. Mereka yang tertulis namanya, ya mereka yang tidak tertulis namanya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah yang dinamakan, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu ada namanya kematian kedua. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian ini, ya, ini adalah pahala ini ditentukan di pengadilan Kristus bagi kita yang percaya. Karena itu, ya, Tuhan berkata, Dia akan membalas, ya, setiap orang menurut perbuatan. Tahu dari mana, Bapak Ibu? Dia membalas. Ya, karena itu dia hakimi dulu, dia ukur dulu, dia periksa dulu, dia adakan perhitungan dulu. Baru setelah perhitungan, baru Tuhan membalaskan. Ya, Tuhan akan memberikan pujian kepada mereka yang diperkenan oleh Dia. Dan Tuhan akan menghukum mereka dan mendisiplin mereka kepada mereka yang tidak Ia perkenan. Karena itu hari ini banyak orang Kristen yang bingung. Ya, kalau kita buka Matius pasal 7 ayat 21, 22 ya dan 23,
Ya, banyak anak-anak Tuhan yang bingung ayat ini. Ya, dikatakan mengapa Tuhan bisa berkata demikian. Ya, saya bacakan sama-sama, saya tidak tampilkan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudari sekalian punya Alkitab bisa dibuka. Ya, dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang salah paham ya berkaitan dengan ayat ini. Banyak orang mengira bahwa ayat ini berkatakan bahwa ini mengacu kepada kebinasaan. Sebenarnya ayat ini adalah berhubungan dengan reward dan pahala. Ya, karena apa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada orang yang tidak percaya bisa memakai nama Tuhan bernubuat. Tidak ada orang yang tidak percaya bisa memakai nama Tuhan mengusir setan. Bahkan tidak ada orang yang tidak percaya memakai nama Tuhan untuk menyembuhkan. Ya, ini semua mengacu kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun, apa yang mereka kerjakan ini, mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya kata membuat kejahatan, ya dikatakan bahwa dia adalah workers of lawlessness. Artinya mereka itu bukan pembuat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat pada hukum, tidak taat pada lawless, ya. Mereka dikatakan lawless. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya hukum di dalam kerajaannya. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka melakukan mujizat, mereka menyembuhkan orang, mereka mengusir setan, tetapi mereka tidak tunduk dan taat pada hukumnya Tuhan. Karena itu Tuhan berkata kepada mereka, engkau adalah pembuat kejahatan. Dan kata tidak mengenal, ya dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, ini bukan perkara tidak kenal Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini artinya adalah tidak diperkenan. Ya, I do not approve you. Ya, bukan I do not know you. Nah, dia tahu ini adalah orang yang menyebut nama Tuhan. Tetapi segala pekerjaan mereka, setelah mereka percaya Tuhan, segala perbuatan baik mereka, setelah percaya Tuhan, tidak diperkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ini mengacu kepada kapan? Kapan mereka ya pada hari itu ya Tuhan akan berterus terang kepada orang-orang yang percaya. Saudari, Bapak Ibu sekalian, ya malam hari ini di dalam terangnya Tuhan, ya semoga Tuhan bisa berterus terang kepada kita, ya. Semoga Tuhan benar-benar bisa boleh mendapatkan kita kembali. Ya, jangan tunggu hari itu. Jangan tunggu waktu itu Tuhan. Hari itu waktu kedatangan Tuhan. Tetapi malam hari ini biarlah Tuhan boleh menerangi kita. Ya, di dalam terangnya Tuhan boleh menyingkapkan segala kegelapan di dalam kita. Ya, Tuhan boleh berterus terang kepada kita. Ya, kalau terus terangnya nanti, aduh, ya kan, mending terus terang sekarang Tuhan, ya kan, supaya kita benar-benar jelas bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana kita hari ini melakukan pekerjaan sebagai orang Kristen hari ini. Apakah pekerjaan kita dia berkenan atau tidak berkenan? Ya, oh, puji Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya percaya oleh kedaulatan Roh Kudus kita boleh mendengar seminar pahala kerajaan, kita perlu jelas benar-benar di batin kita. Kalau malam hari ini kita belum percaya Tuhan, ya sasaran kita adalah menerima Tuhan. Ini gratis. Tetapi kalau kita hari ini sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, ya ada sasaran di depan kita. Yaitu adalah pahala, reward, hadiah, upah. Dan Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang menang. Ya, kapan itu Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kita lihat sama-sama, ini akan dilaksanakan penghakimannya di angkasa. Ya, akhir zaman ini akan ditutup dengan 7 tahun terakhir, di mana Antikristus akan membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel, dan di tengah-tengah perjanjian damai itu, Antikristus mengingkari janji itu. Ya, dia akan memerintah dan beroleh kekuasaan selama 3,5 tahun. Nah, sebelum 3,5 tahun kekuasaan besar,
mereka yang menang. Mereka buah sulung. Orang beriman yang hidup di zaman ini, mereka yang matang lebih awal duluan. Mereka diangkat ke tahta Allah. Dan para pemenang yang berjaga-jaga, ya kalau kita baca di dalam Matius, ya bulan lalu kita juga ada seminarnya, ya ada 2 orang di ladang, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan sedang memutar batu gilangan, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Ya, yang di bawah ini kemana? Ke tahta Allah. Ya, nah kemudian mendekati akhir kesusahan besar, ya Tuhan akan memulai perjalanan kedatangannya, parosianya selama 3,5 tahun itu. Pada saat sangkakala ke-7 ditiup, maka Tuhan akan membangkitkan mayoritas orang kudus yang mati. Termasuk mereka yang mati dalam kesusahan besar. Mayoritas tuayan Allah, mayoritas orang Kristen yang tertinggal dalam kesusahan besar menjadi matang. Mereka akan diangkat ke angkasa. Ya, di sana Tuhan akan mendirikan tahta penghakiman Kristus. Dan Tuhan akan memisahkan orang Kristen yang menang dan orang Kristen yang kalah. Yang menang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam perjamuan nikah anak domba. Ya, kemudian dari angkasa dia akan turun ke bumi, mengalahkan antikristus dan pasukannya. Tetapi yang kalah, mereka kemana? Mereka harus didisiplin. Ya, mereka di dalam kegelapan mengalami tangis ratap dan kertak gigi. Ya, baru setelah itu di dalam kekekalan mereka meraja bersama dengan Tuhan. Jadi mereka yang menang, mereka akan meraja bersama dengan Tuhan 1000 tahun lebih awal. Sisanya meraja bersama Tuhan belakangan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah reward 1000 tahun. Ya. Mazmur mengatakan, Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan manusia itu hidup ya paling kuat 70 atau 80 tahun. Tetapi di dalam usia 70 sampai 80 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan 1000 tahun. Ya, kita bisa mendapatkan pahala meraja bersama Tuhan. Baiklah kita hari ini yang mengikuti seminar malam ini kita berhikmat. Kita menghitung. Kita hidup baik-baik hari ini, 70, 80 tahun. Satu hari kelak kita meraja bersama Tuhan 1000 tahun. Ya, inilah yang perlu kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadi sasaran kita orang yang percaya. Bukan lagi ribut, kita binasa, ya atau tidak. Betul nggak saudara ya? Tetapi kita perlu melihat, kita beroleh perkenan, kita beroleh pahala di hadapan tahta penghakiman Kristus. Ya, amin. Mari kita sama-sama melihat tahta penghakiman Kristus. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, nah kata kita semua, ya dikatakan bahwa sebab kita semua. Kata semua ini berarti Paulus memasukkan dirinya ke dalam kategori ini. Karena Paulus pun harus menghadapi tahta penghakiman Kristus. Masakan kita luput dari tahta penghakiman Kristus? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Paulus berkata, tujuannya apa? Menghadap tahta penghakiman Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kalau baik, pasti dapat pahala. Kalau jahat, pasti menderita kerugian dan disiplin. Ya, kemudian, ya Matius pasal 25, ya ayat 19, ini adalah perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua juga sudah mungkin kenal dan familiar tentang perumpamaan tentang hamba yang diberikan talenta, ya. Ketika dia pulang dan ketika dia pergi, dia menaruh kepercayaan, mempercayakan talenta kepada 3 hambanya. Ya. Ada yang diberikan 1 talenta, ya. Kalau kita hitung 1 talenta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, 1 dinar itu adalah UMR 1 hari. Jadi, orang itu kira-kira harus bekerja selama 20 tahun sebagai modal. Ya. Nah, karena itu, ya, yang mendapatkan 1 talenta harusnya menghasilkan 1 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Yang mendapatkan 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Ya, kalau hamba yang 1 talenta itu, hamba yang mendapat 1 talenta itu, Bapak Ibu sekalian, menggandakan talentanya, tambah 1 menjadi 2,
maka dia beroleh pahala yang sama dengan yang punya 2 dan juga yang punya 5. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena Tuhan akan mengadakan perhitungan. Ada pertanggungjawaban ya di hadapan Tuhan. Yang kita perlu pertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan nanti. Ya karena itu ya kita melihat 1 Korintus pasal 4 yang mengatakan bahwa yang menghakimi aku adalah Tuhan. Ya karena dia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Hal-hal ya kegelapan di dalam diri kita. Mari ya di zaman ini, waktu ini, ya hari-hari kita, biarkan Tuhan boleh menerangi setiap kegelapan di dalam hati kita. Jangan tunggu nanti. Ya, kalau nanti sudah terlalu gelap, ya kan, sudah tidak bisa tertolong lagi, sudah tidak ada waktunya lagi. Tetapi hari ini, di dalam pemberitaan firman malam hari ini, supaya kita, ya kalau kita ada hal-hal gelap di ruang batin kita, ya, hal-hal yang masih kita sembunyikan, yang belum kita buka bagi Tuhan, mari malam hari ini kita ada satu pertobatan di hadapan Tuhan. Supaya hari itu kegelapannya lebih sedikit, ya, yang akan diekspos, diterangi sama Tuhan. Ya, kalau kita hari ini demikian, maka dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bagaimana hati kita, Bapak Ibu sekalian? Apa yang dalam hati kita? Apa rencana di dalam hati kita? Ya, apakah rencana hati kita penuh dengan rencana dunia? Ya, saya tidak menyalahkan hal itu. Tetapi kita perlu membawa rencana di dalam hati kita kepada Tuhan. Membiarkan dia boleh menerangi hati kita. Ya, biar kepada waktu hari itu kita beroleh menerima pujian dari Allah. Ya, kemudian Matius pasal 16 ayat 27, ya ini berkata juga dengan penghakiman, dikatakan bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ya, tadi kita sudah baca berkali-kali, ya beberapa kali. Ya, setelah Tuhan menenangi kita, dia mengekspos, ya dia perlihatkan, setelah itu dia akan membalas. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 12 mengatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan di dalam kitab Wahyu tidak lagi menjelaskan perihal hidup yang kekal. Ya, tidak lagi berkata kamu percaya aku, kamu diselamatkan. Tidak. Tetapi di dalam kitab Wahyu dia berbicara tentang upah, tentang reward, pahala, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu kalau kita melihat tulisan Yohanes di dalam kitab Injil, atau bahkan kita melihat seluruh kitab Injil, maka ya kita melihat bahwa ada lebih dari 150 kali Tuhan berkata, percayalah, maka kamu akan beroleh hidup kekal. Ya, tetapi di kitab Wahyu Tuhan tidak banyak bicara mengenai keselamatan. Tetapi dia berbicara mengenai upah. Karena kitab Wahyu berkaitan dengan keadilan, righteousness. Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil. Ya, siapkah kita? Siapkah kita, Bapak Ibu sekalian, menghadap tahta penghakiman Kristus? Mari malam hari ini kita boleh bersama-sama bersiap sedia. Sebab kita semua harus menghadap tahta penghakiman Kristus. Termasuk saya. Saya pun tidak terluput. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar hidup kita setiap hari boleh diperkenan oleh Tuhan. Ya, mari kita sama-sama melihat pahala atau kerugian. Ya, nah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10, ya ini ditekankan lagi. Ya, pada saat itu Paulus berkata bahwa dia adalah ahli bangunan yang cakap. Ya, dia telah meletakkan sebuah dasar. Ya, dan dasarnya ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sedangkan setiap orang harus memperhatikan bagaimana tiap-tiap orang membangun di atasnya. Di sini ya dia berkata kepada orang-orang di Korintus, orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka membangun di atasnya. Ya, ada dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dua kemungkinan di sini adalah ayat selanjutnya kita baca sama-sama. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak dan batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, ini menunjukkan bahwa ada dua kategori.
Emas, perak, dan batu permata. Ya, ini barang yang berharga bukan, Bapak Ibu? Ya, dan yang satunya adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Ini yang tidak berharga. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sangat mungkin kita membangun kehidupan Kristen kita itu, kita membangun pelayanan kita itu dengan dua macam kemungkinan. Ya, dengan yang berharga atau dengan yang tidak berharga. Apa yang berharga? Ya, kita lihat sama-sama emas. Emas ini mengacu kepada sifat ilahi Allah. Ya, di dalam perjanjian lama, ya, ketika membangun kemah suci, papan-papannya itu semua dilapisi emas, baik di dalam maupun di luar. Ya, ini mengacu kepada sifat ilahi Allah, yaitu adalah kodrat ilahi Allah. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan kita telah menerima janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu. Kita boleh berbahagia di dalam kodrat ilahi. Dan yang kedua adalah perak. Apa perak? Perak mengacu kepada berbicara mengenai penebusan Kristus. Bangsa Israel harus membayar perak penebusan untuk setiap anak sulungnya. Artinya mengacu kepada pekerjaan salib yang menebus kita dan membawa kita kembali sehingga kita sepenuhnya hidup bagi Allah. Ya, yang ketiga adalah batu permata. Mengacu kepada pekerjaan pengubahan Roh Kudus yang mentransformasi, mengubah jiwa kita ya di dalam panas dan tekanannya yang kuat. Nah, sementara ya kategori yang kedua adalah kayu. Ya, kayu adalah sifat yang alamiah, manusia alamiah. Nah, di gereja di Korintus, ya, orang-orang Yunani memakai hikmatnya, orang-orang Yahudi memakai agamanya, keyakinannya pada mujizatnya. Dan itu semua adalah kayu di dalam pandangan Allah. Rumput kering ya adalah mengacu kepada daging yang tidak ditebus oleh salib Kristus, yang belum ditebus oleh salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mungkin ya kita membangun kehidupan Kristen kita itu dengan daging, dengan hal yang alamiah. Bahkan ya kita membangun dengan jerami. Jerami yang kosong, sudah nggak ada lagi gandumnya, nggak ada isinya. Artinya kita membangun kehidupan Kristen kita itu dengan hal-hal yang tidak mengandung hayat kekal Allah. Tidak bersatu dengan diri Tuhan. Tidak ada unsur Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan hari ini ya, semuanya tidak ada kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang mudah menilai pekerjaan seseorang, menilai pekerjaan kehidupan Kristen kita. Ya, dengan hal-hal yang nyata. Dengan keselamatan, kemudian dengan hal-hal yang kelihatan, penuh dengan pujian manusia yang hebat, yang wah, yang gemerlap. Tetapi Bapak Ibu sekalian, suatu hari kelak, semuanya itu akan diuji oleh Tuhan. Bagaimana diujinya? Ya, nah diujinya bukan muncul di surat kabar, bukan muncul di radio, atau keluar di handphone. Tetapi Tuhan mengujinya adalah melalui api penghakim. Ya, karena itu Ibrani pasal 12 mengatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Artinya Allah akan menguji setiap pekerjaan dengan dirinya sendiri. Ya. Oh, apakah pekerjaan itu sesuai dengan sifat Bapa? Emas, perak, dan batu permata, ya, penebusan putra melalui salib, apakah berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus yang mengubah? Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan sama-sama. Di saat itu akan ada dua kemungkinan. Ya, jika pekerjaan itu tahan uji, dia akan mendapatkan pahala. Jika pekerjaan itu tidak tahan uji, maka dia akan menderita kerugian. Betul nggak ya? Nah, banyak orang Kristen yang salah paham mengenai ayat ini. Mereka mengira pekerjaan yang tidak tahan uji itu adalah orang-orang Kristen palsu. Tidak, Bapak Ibu. Ya, perhatikan kata-kata berikutnya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Enak gak Bapak Ibu? Seperti dari dalam api. Ya, hangus, kosong, ya kan? Pasti nggak enak Bapak Ibu ya. Tetapi selamat gak? Selamat, ya. Tetapi tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan pahala. Nah, karena itu seluruh kehidupannya, seumur hidupnya hanyalah hangus dan rugi. Tetapi mereka yang membangun dengan bahan-bahan yang tahan uji, dia akan mendapatkan keuntungan, tidak rugi. Dia mendapatkan upah diperkenan sama Tuhan.
Ya, kita putuskan malam hari ini. Kita mau menjadi orang yang untung atau mau jadi orang yang rugi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ini berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana. Di dalam Matius pasal 24 ayat 45, ya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Artinya hari ini dalam kehidupan gereja, dalam pelayanan kita perlu belajar memberikan makanan firman Tuhan sebagai makanan pada waktunya. Kita perlu setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita sudah setia pada waktu-waktu yang lampau. Tetapi bagaimana sampai detik ini? Apakah kita masih setia memberikan makanan firman Tuhan kepada orang lain? Kalau kita setia, puji Tuhan. Kalau enggak setia, masih ada waktu untuk bertobat. Ya, kita perlu mengerjakannya sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai Tuhan datang kembali. Alangkah baiknya waktu Tuhan datang. Oh, kita sedang memberitakan Injil kepada orang lain. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Maka ketika Tuhan datang kembali, kita sedang mengembalakan orang lain. Memulihkan anak-anak Allah yang mundur. Maka Tuhan akan berkata, oh, engkau adalah hambaku yang baik, yang setia dan bijaksana. Dia akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya, menjadi raja. Ya, bagaimana dengan hamba yang jahat dan malas? Ya, hamba yang jahat dan malas di dalam hatinya. Ya, dia berkata bahwa Tuhan delay, ya kan? Tuhan lama datangnya, ya kan? Mungkin Tuhan lupa kali ya, nggak datang-datang. Ya, Tuhan sudah delay nih, sudah 2000 tahun nggak datang-datang nih, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan itu nggak delay, ya kan? Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan hanya Bapa yang tahu kapan saatnya itu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah delay, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ya, apa yang dilakukan hamba yang jahat dan malas ini? Ya, mereka mulai memukul hamba-hamba. Ya, mereka mulai memukul hamba-hamba lain, mulai menyakiti kaum beriman lain, menyalahpahami mereka, menggosipi mereka, menganiaya mereka, bahkan dia makan minum dengan pemabuk-pemabuk, sibuk dengan kepentingan dunia, syarat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Pesta pora, kemabukan, dia sibuk dengan hal ini. Bapak Ibu, ya maka Tuhan akan datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Ya, pada saat yang tidak diketahui dan akan membunuh dia. Ya, dikatakan di sini akan membunuh dia di ayat 51. Sebenarnya kata membunuh dia ini ya itu bukan berarti dia membunuh ya kan, tetapi adalah dipotong. Artinya bahasa aslinya itu dipotong. Dipotong dari apa, Bapak Ibu sekalian? Dipotong dari kenikmatan pahala kerajaan. Ya, dia akan dilemparkan di luar. Dia menderita kerugian. Dia menderita diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Ya, apa artinya ratapan? Rapat nama itu artinya penyesalan. Ya, banyak orang berkata, aduh seandainya, ya kan, aku boleh ulangi lagi hidupku. Aku akan lebih sungguh-sungguh. Ya, seandainya masih ada waktu. Seperti malam ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendengar seminar mengajar pahala kerajaan. Ya, artinya Tuhan masih memberikan waktu kepada kita hari ini. Supaya kita boleh bertobat. Kita kembali hidup di hadapan Tuhan. Hidup mencari perkenan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama melihat ya. Amin. Di sini adalah menerima pahala dan menderita kerugian. Nah, ini saya sudah bahas tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya tidak bahas lagi. Nah, kita lanjut sama-sama menerima pahala ya. Mari kita melihat soal kita menerima pahala. Ya. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 17 mengatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ya, lihat Paulus, dia melayani dengan kerelaan. Dikatakan bahwa Paulus melayani bukan menurut kehendakku sendiri. Ya, kalau dia melayani menurut kehendaknya sendiri, dia berhak menerima upah. Tetapi dia bukan menurut kehendaknya sendiri. Bagaimana kita hari ini melayani, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita melayani menurut kehendak kita sendiri? Menurut kesenangan kita sendiri? Ya, apa yang kita harapkan? Ya,
kita mengharapkan pujian dari manusia, kita mengharapkan upah dari manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga kita melihat teladan daripada Paulus. Ya, ketika dia melayani dengan kerelaan. Ya, kita lanjutkan. Ya, Matius pasal 16 ayat 27, ya 24 sampai 27 ini, Tuhan akan menghakimi menurut perbuatannya. Nah, tetapi perbuatan ini ada konteksnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di dalam ayat 24, Tuhan sedang berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan nah, 3 hal itu kepada menurut perbuatannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ketika kita sedang berselisih dengan pasangan atau dengan saudara-saudari lainnya, dengan jemaat Tuhan lainnya, jangan dikira Bapak Ibu sekalian, ego kita disangkal. Jangan kita mengira bahwa kita menyangkal ego kita satu kali, itu diperhitungkan oleh Tuhan loh perbuatan kita. Ya, kaitan dengan pahala yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jangan kira ego kita menang satu kali, ya dengan pasangan kita nggak mau mengalah, dengan saudara-saudari kita nggak mau mengalah, ya. Banyak orang dunia mengatakan jika kamu mengalah terus, kamu tuh bodoh, ya kan? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya, di dalam terang ayat ini kita perlu belajar menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikuti Tuhan. Ya, memikul salib di sini ya salib bukanlah berbicara soal penderitaan, bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi memikul salib di sini adalah berbicara kehendak Allah. Ya, bukan kesusahan. Ya, tetapi salib di sini adalah mengacu kepada pengakhiran diri kita. Kita memikul kehendak Allah, bahkan kita bisa kehilangan nyawa kita karena Tuhan. Maka Tuhan yang menurut perbuatan kita. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ya, dikatakan bahwa berlari pada tujuan untuk mendapatkan pahala. Inilah yang Paulus katakan. Paulus berkata dia melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, bagi Paulus di belakangnya itu adalah satu kebanggaan. Di belakangnya itu adalah satu kemegahan. Tetapi apa yang dilakukannya? Paulus tidak sombong, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetapi Paulus melupakan pencapaian di belakangku. Ya, tetapi aku mengarahkan diri kemana? Apa yang ada di hadapanku, yaitu adalah upah, hadiah dan pahala. Semoga malam hari ini ya kita berlari-lari sama-sama ya Bapak Ibu untuk memperoleh hadiah. Ya, kita bukan berlari kemana-mana, nggak jelas, nggak ada tujuan, nggak arah, bukan demikian saudara ya. Tapi kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, amin. Ya, dikatakan, kita lanjut lagi. Ini sama-sama melihat ya, tidak melepaskan keberanian. Ya, kita tidak melepaskan kepercayaan kita. Ya, dikatakan karena besar upah yang menantinya. Bahkan kita perlu memerlukan ketekunan. Ya, sesudah kamu melakukan kehendak Allah dan kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ini perihal kita menerima pahala. Nah, makna mendapatkan pahala. Jadi malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, berita malam hari ini memang ya kita perlu berdoa pada Tuhan. Tuhan beri aku karunia. Tuhan beri aku anugerah supaya kita yang hidup hari ini bisa berlatih. Kita berada di dalam kerajaannya. Ya, berita malam hari ini mengejar pahala kerajaan bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau menurut Ibrani pasal 5, ini adalah makanan yang keras, solid food, ya. Ini bukan susu. Karena itu Ibrani mengatakan kalau orang masih perlu susu, dia tidak bisa memahami perkataan kebenaran. Ya, saya tidak tahu kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama, kita sudah menjadi orang Kristen sekian tahun. Apakah kita masih minum susu? Atau kita sudah waktunya makan makanan keras? Ya, kalau kita hari ini jadi orang Kristen dari dulu hanya minum susu, Ibrani mengatakan hanya mengetahui hal-hal yang dasar dari keselamatan, baptisan, penumpangan tangan, pokok-pokok keselamatan, ya.
maka kita nggak ada pertumbuhan. Terus karena itu Paulus mengatakan, marilah kita berlatih kepada perkembangan yang lebih penuh. Marilah kita tinggalkan asas-asas pokok mengenai pelajaran-pelajaran dasar dan beralih kepada perkembangan yang lebih penuh. Ya, ini tercatat di dalam Ibrani pasal 5, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seminar malam hari ini itu dikategorikan sebagai solid food, makanan keras. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, mau matang, mau dewasa, mau menerima pahala, saudari, Anda mau tidak mau harus menerima makanan keras ini. Ya, sama saya punya anak ya, baru mau 3 bulan, saudari ya. Saya tidak mau nanti anak saya umur 6 bulan, setahun, 2 tahun minumnya susu terus. Ya, ada usianya minum susu. Ada usianya makan makanan keras. Ya, karena itu ya malam hari ini mari kita belajar sama-sama makan makanan yang keras. Ya, saya berharap malam hari ini kita keluar. Ya, kita juga keluar dari konsep bahwa ya orang Kristen percaya Tuhan kita mati masuk surga. Ya, itu terlalu menggampangkan, saudari. Ya, persoalannya itu ya memang keselamatan ini telah menjamin kita. Kita tidak akan binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatan kita tidak akan hilang. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pahala kerajaan ini adalah masalah di depan kita. Di belakang kita adalah masalah keselamatan. Sudah selesai. Karena Kristus sudah rampungkan di atas kayu salib. Ya, menyelamatkan kita. Ya, tetapi di depan kita Tuhan memberikan kerajaan. Supaya kita terdorong, termotivasi. Agar kita berlari. Ya, menurut pahala kerajaan, sebenarnya pahala itu adalah Kristus itu sendiri. Mari kita melihat makna mendapatkan pahala. Ya. Nah, di dalam Alkitab, ya, apa yang disebut kita mendapatkan pahala? Ya, yaitu adalah mendapatkan mahkota. Nah, di dalam Alkitab ada berbagai macam-macam sebutan mengenai mahkota, ya. Kita baca sama-sama 5 mahkota ini ya. Yang pertama adalah mahkota yang abadi, tidak fana. Yang kedua adalah mahkota kehidupan, hayat, mahkota hayat. Yang ketiga mahkota kebenaran, ya. Yang keempat mahkota kemegahan. Yang kelima mahkota kemuliaan, ya. Nah, kalau kita melihat saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 29 ayat 24 kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena sehingga kamu memperolehnya. Semua olahraga dia melatih tubuhnya, dia nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, seorang atlet tidak bisa sembarangan, ya. Oh, karena dia ingin mendapatkan mahkota yang fana, ya. Mahkota yang fana. Tetapi hari ini kita menguasai tubuh kita, melatih tubuh kita adalah untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Ya, mahkota yang abadi ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang Kristen. Mereka yang meninggalkan dan mengabaikan segala kenikmatan dan kesenangan dunia. Mereka berlari dengan setia. Mereka melayani Tuhan. Ya, menurut konteks 1 Korintus pasal 9, kalau saudari Bapak Ibu baca, ya di sini dikatakan adalah Paulus berbicara mengenai perihal Injil. Dia menginjil dan upahnya sebagai orang yang memberitakan Injil, ya dia ingin menyelamatkan semua orang. Baik yang terpelajar, baik yang terpelajar, tidak terpelajar, Yahudi, Yunani, ya baik orang yang di bawah hukum Taurat maupun yang tidak di bawah hukum Taurat, ya dia menjadi semua orang supaya ya Paulus bisa memenangkan mereka. Ya semua itu kulakukan karena Injil. Ya, nah setelah itu Bapak Ibu sekalian baru dia mengatakan bahwa ada di dalam pertandingan. Ya, dia berlari, dia menguasai tubuhnya, dia melatih tubuhnya, menguasai dirinya. Ya, nah karena itu ketika kita melayani dia, kita berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kita menderita karena Injil. Ya, 2 Timotius ya berkata bahwa Paulus berbicara, aku dibelenggu, aku dipenjara. Ya, karena Injil untuk orang-orang pilihan. Tetapi firman Tuhan tidak berbelenggu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota ini Tuhan berikan kepada atas pelayanan dan pekerjaan kita di dalam kita memberitakan Injil. Ya, amin.
Ya, lalu yang kedua adalah mahkota kehidupan, mahkota hayat. Ini adalah yang Tuhan janjikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Ini Tuhan janjikan kepada gereja di Smyrna. Ya, gereja di Smyrna pada abad kedua dan ketiga mereka mengalami penderitaan, ya, mengalami penganiayaan yang hebat. Ya, di sana iblis dikatakan di sana iblis akan menganiaya kamu selama 10 hari. Ya, ini mengacu kepada 10 hari, mengacu kepada 10 raja, 10 kaisar. Ya, kalau kita membaca sejarah, mereka itu dibunuh, mereka dibakar, mereka diadu dengan binatang. Ya, ini adalah gereja di Smyrna. Ya, tapi Tuhan berkata kepada mereka, janganlah takut kepada apa yang harus engkau derita. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, aku yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut penderitaan. Ya, mahkota kehidupan ini akan menampilkan kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Karena itu, kepada gereja di Smyrna, janganlah takut kepada apa yang engkau harus derita. Setialah sampai mati. Ya, seringkali kita di dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita berdoa, Tuhan, alangkah Tuhan baiknya Tuhan mencabut penderitaan ini, ya enggak? Tetapi anehnya, Bapak Ibu sekalian, kepada gereja di Smyrna, Tuhan itu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap gereja di Smyrna. Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi Tuhan hanya mengatakan demikian. Dan Tuhan memberikan mahkota hayat kepada mereka. Oh, di dalam kekekalan mahkota ini akan menyatakan kekuatan, kekuasaan kebangkitan Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Ya, yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Ya, mahkota kebenaran ini yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Yang dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus mengatakan mahkota kebenaran. Karena ini berkaitan dengan keadil benaran, berkaitan dengan berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, perbuatan kita. Ini bukan berkaitan dengan kasih karunia. Ya, bagaimana pekerjaan kita, perbuatan kita, perilaku kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar di mata Tuhan? Ya, karena itu Paulus mengatakan, mahkota itu disediakan bagiku yang dikaruniakan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya, karena itu pahala berkaitan dengan Tuhan sebagai hakim. Pada saat Tuhan datang kembali, dia bukan memberikan keselamatan, tetapi dia memberikan pahala atau pendisiplinan. Karena itu Paulus berkata, dia menjaga, memelihara imannya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu sering ketika kita melihat orang yang mati ya di dalam Tuhan, kata-katanya selalu indah dan bagus. Ya, dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang indah. Ya, kita tanya, pertandingan apa? Ya, seumur hidupnya sudah melakukan apa dengan Tuhan? Ya, karena itu ya kalau kita dikatakan bahasa Inggrisnya lebih baik, dikatakan bahwa aku telah melakukan sebuah peperangan yang baik. Ya, seumur hidup Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, dia bahwa dia berada dalam sebuah peperangan. Dia berperang melawan si jahat. Dia berperang melawan iblis. Dia melawan kuasa kegelapan. Dia berperang bagi Injil Allah. Dia mempertahankan kebenaran supaya gereja tidak dirusak oleh ajaran-ajaran palsu dan menyimpang. Karena itu kita melihat Paulus mengalami penderitaan dari dalam. Ya, dari dalam ada saudara-saudara palsu. Dari luar ada orang-orang Yahudi ingin membunuh dia. Tetapi dia tetap dengan setia dan melayani. Kadang-kadang, Bapak Ibu, kita mau melayani Tuhan, kita pikir-pikir dulu. Ya, kita beralasan dulu. Ya, kita berkata, aduh ngantuk, ya kan? Aduh aku nggak bisa, aduh susah, ya kan? Tetapi Paulus adalah menjadi teladan bagi kita malam hari ini. Ya, seumur hidupnya dia menempuh hidup yang adil benar. Seumur hidupnya dia menjadi orang yang terus berlari-lari untuk mendapatkan hadiah pahala. Sampai menjelang dia mati, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Semoga saudari waktu kita mau mengenal, ya mau meninggal, kita tidak takut, ya.
Seringkali waktu ulang tahun banyak orang berkata, wah doakan ya supaya umur panjang. Ya, umur panjang buat apa? Bapak Ibu sekalian, supaya sembuh. Ya, saya berharap ya nanti waktu Tuhan datang sampai harinya saya bisa berkata, aku telah menyelesaikan garis pertandingan ini. Ya, saya berharap dan berdoa, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mati di ranjang. Ya, artinya apa? Saya tidak mati karena sakit, dalam keadaan sakit. Tetapi kalau bisa, saya mati saat saya melayani Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, hidup keagamaan di sini bukan ya hidup keagamaan, tetapi bahasa aslinya adalah keadilbenaran. Kalau keadilbenaran kita tidak melebihi orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keadilan orang Farisi itu, keadilbenaran orang Farisi itu hanyalah sekedar tulisan hitam di atas putih. Ya, tetapi keadilbenaran umat kerajaan surga itu kan melalui hidup kita. Ya, itu artinya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, yang keempat kita lanjutkan sama-sama mahkota kemegahan. Ya, berkaitan dengan kaum saleh, ya jemaat di Tesalonika. Ya, nah ini Paulus menuliskan di dalam Tesalonika. Dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika, kaum saleh di Tesalonika adalah mahkota kemegahanku. Saat Kristus datang kembali, ya Tuhan akan memberikan ini adalah disebutkan sebagai mahkota kemegahan. Ya, mahkota di sini berkaitan dengan pelayanan kita hari ini. Kalau kita hari ini memperhatikan kaum saleh yang di dalam rumah Tuhan, memperhatikan kerohaniannya, membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan, supaya mereka mengasihi Tuhan, supaya mereka menempuh hidup umat kerajaan. Saudari, Bapak Ibu sekalian, cerilah untuk kau beriman di dalam Tuhan. Kaum saleh ini, ya kan, dialah yang akan menjadi mahkota kemegahan kita di hadapan Tuhan kelak. Ya, lihatlah saudara ini. Lihatlah saudara ini. Ya, pada saat Tuhan datang, mereka lah yang menjadi mahkota kemegahan kita. Ya, karena itu hari dalam gereja berapa banyak kita dapat berkata, orang ini karena aku ya layani, karena aku rawat, karena aku bimbing, gembalakan. Ya, berapa banyak ya dia menjadi sukacitaku. Orang-orang yang hidupnya tidak benar, kemudian mereka bertobat berubah karena kita melayani mereka. Mereka lah menjadi mahkota kemegahan kita. Jangan sampai Tuhan datang, Bapak Ibu Saudara di dalam gereja cuma kita sendiri dan tidak ada mahkota kemegahan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan boleh mengizinkan, memberikan saya kesempatan boleh melayani banyak orang. Ya, ada orang muda, ada orang remaja, ada keluarga demi keluarga. Ya, saya berharap satu hari orang-orang ini yang berdiri di depan Tuhan dan berkata, ya, mereka ini adalah mahkota kemegahanku. Ya, saudari, Tuhan memberikan kita pelayanan adalah memberikan kemuliaan kepada kita. Supaya kita pada harinya dapat beroleh mahkota kemegahan. Amin. Ya, kita lanjut mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 24, pasal 5 ayat 2 sampai 4, Petrus menasehati supaya para penatua mengembalakan kaum beriman bukan dengan paksa. Ya, bukan dengan ingin menguasai mereka, bukan dengan memaksa mereka, tetapi dengan penuh dengan kerelaan mereka harus melayani. Ya, tidak dengan paksaan. Ya, ini berkaitan dengan pengembalaan kita yang kita lakukan untuk jemaat, untuk kaum beriman. Karena itu Petrus berkata, kamu di dalam mengembalakan gereja jangan kamu ingin berkuasa. Jangan jadi bos, ya kan? Jangan kamu ingin supaya mereka taat dan tunduk sama kamu. Banyak hari di dalam gereja hari ini, ya pendeta berkata, ya kan, seakan menjadi sebuah status, ya bahwa dikatakan bahwa sering berkata kamu tidak tahu siapa saya, betul nggak? Ya, saudari, Tuhan tidak butuh itu. Petrus mengatakan penatua adalah orang yang melayani dengan pengorbanan dan pengabdian. Bukan ya berkata ini jemaat saya, ini domba saya, ini gereja saya.
Ya, seringkali ada orang yang demikian. Tetapi, saudari, Kisah Rasul pasal 20 dikatakan di sana Allah membeli gereja dengan darahnya sendiri. Karena gereja begitu mahal dibeli oleh darahnya. Karena itu Petrus berkata demikian. Tidak boleh melayani dengan paksa. Melayani dengan tekanan. Melayani dengan paksaan. Ya, karena kau pakai. Bukan maunya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memeriksa hati kita. Ya, di dalam Tesalonika dia berkata Allah memeriksa hatiku. Ya, Paulus berkata Allah memeriksa hatinya. Apakah ada maksud loba? Paulus berkata demikian. Benar-benar dia menyatakan bahwa dirinya tidak ada maksud apa-apa di dalam pelayanannya. Dia benar-benar menjadi orang yang melayani dengan setia. Gembalakanlah kaum gereja, kaum beriman dengan setia dan sukacita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya sewaktu pelayanan saya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, saya berkoordinasi dengan seorang hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan ini saya belajar banyak dari dia. Dia begitu setia, dia begitu rajin, ya. Saya melihat luar biasa, ya. Pada satu hari, ya karena saya menggembalakan remaja, ya anak-anak usia SMP, SMA, ya saya setiap rumah, ya remaja yang saya gembalakan itu, saya kunjungi satu-satu, ya. Tetapi ada satu remaja nih, masalahnya ya kan. Ada satu remaja, dia rumahnya jauh sekali, ya hampir sekitar 55 sampai 60 km dari tempat saya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi satu kali waktu liburan, ya waktu tanggal merah, ya kan, wah biasa tanggal merah saya buat untuk penuntutan. Saya banyak baca buku, menikmati firman Tuhan, ya. Tetapi waktu itu seorang hamba Tuhan ini yang berkoordinasi dengan saya, dia telepon saya, ya kan, Oki, kamu di mana, ya kan? Oh saya lagi di sini kok, ya kan? Ayo kita sama-sama, mau kemana, ya kan? Kita sama-sama kunjungi rumah remaja itu yang jauh. Wah, saudari ya tidak bisa pakai mobil, harus pakai motor karena masuk ke dalam pelosok, ya kan? Siapa yang nyetir? Yang nyetir juga saya, ya kan? Tetapi saya banyak belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar-benar saudara ini melayani dengan setia. Sejauh apapun, ya ditempuh selama 1,5 jam. 1,5 jam sampai rumahnya, ngobrol cuman bicara sharing firman Tuhan cuma 20 menit. Setelah itu pulang lagi 1,5 jam. Naik motor, pulangnya sampai malam, ya kan. Wah, saya nyetir pulang pergi agak capek juga, ya kan. Tetapi, saudari ya, benar-benar, semoga kita sama-sama ya malam hari dibangkitkan. Kita menjadi orang yang melayani dengan setia. Ya, amin. Ya, pahala kita bukan sekarang, tetapi pahala kita adalah nanti. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, mari kita baca ayat ini sama-sama. Akan duduk juga di atas 12 tahta. Ya, lalu ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Nah, perkara ini, ya kan, perkara menerima pahala, ya, yaitu adalah duduk di atas tahta. Ya, sekarang bukanlah saatnya kita duduk di atas tahta. Ya, banyak orang berkata mimbar ini adalah tahtaku, ya kan? Nah, kita tidak bisa demikian, ya. Tahtanya itu adalah nanti kelak kita meraja duduk di atas tahta bersama dengan Dia. Ya, kalau kita hari ini setia melayani, mengasihi, ya dan perbuatan kita seturut dengan kehendak Allah, kita akan duduk di atas tahtanya nanti. Amin. Ya, lalu beroleh kuasa. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. Kepadanya akan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya, mendapatkan pahala adalah beroleh otoritas, beroleh kuasa. Pahala pada saat kerajaan 1000 tahun akan termanifestasi semerunya, bangsa-bangsa akan tunduk dan taat kepada para pemenang yang meraja. Mereka akan menerima otoritas, ya, ada kota, ya, diberikan 10 kota. Ya, karena itu hari ini jangan berebut kita, ya. Kita tidak perlu rebutan kursi presiden, kursi gubernur, ya kan? Nah, tapi satu hari Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita. Amin, puji Tuhan, ya. Saya cepat, yaitu yang ini adalah memerintah sebagai raja. Apa itu mendapatkan pahala? Ini adalah memerintah bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Ya, ingin memerintah selama 1000 tahun, ini adalah kita meraja bersama Tuhan lebih awal.
ya kita benar-benar bisa beraja bersama dengan Tuhan 1000 tahun lebih awal, ya. Lalu apakah mendapatkan pahala? Itu adalah menjadi imam. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, ada mahkota. Ya, apa itu mendapatkan pahala? Kita menerima mahkota. Kita mendapatkan tahta. Kita menerima kuasa. Kita menjadi raja dan kita menjadi imam. Ya, karena itu ya saya mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Paulus mengatakan penderitaan di zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini, haleluya, Anda menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kalau kita melihat ada pahala di depan kita, 5 hal ini Tuhan sediakan bagi kita. Oh, kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, oh, memang ada penderitaan di zaman ini, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan, dengan upah yang akan datang. Ya, baik, kita akan melihat sama-sama teladan mengejar pahala. Ya, ini di dalam ya Alkitab bukan hanya memberikan pengajaran kepada kita, tetapi juga memberikan teladan kepada kita. Ya, satu adalah teladan Musa. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 25 mengatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Orang yang mengejar pahala, ya kita baca sama-sama ayat ini dengan baik ya. Orang yang mengejar pahala ini Musa, ya kan? Dia adalah benar-benar dia lebih suka menderita dengan sengsara dengan umat Allah. Ya, Musa menolak disebut anak putri Raja Firaun. Ya, bayangkan kalau kita hari ini anak raja. Kita punya fasilitas semuanya. Kita punya segala bisa kita nikmati. Betul nggak? Tetapi kita menolaknya. Ya, maka ada kata orang berkata, aduh, bodoh sekali kamu, ya kan? Nah, Musa ini adalah orang bodoh, ya kan? Mereka mau apa? Harusnya tidurnya enak, makannya enak, semuanya enak bagi dia. Tetapi dia memilih sengsara dengan umat Allah. Ya, kita tahu Mesir adalah lambang daripada kenikmatan dan kesenangan duniawi. Itu adalah Mesir. Tetapi Musa tidak mau menikmati kesenangan. Ya, perhatikan kata ini. Ya, untuk sementara. Ya, untuk sementara. Jadi Musa itu tidak mau menikmati kesenangan itu untuk sementara. Ya. Nah, karena itu orang ya, dosa itu benar-benar dosa itu nikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang melakukan dosa itu karena dosa itu ada kenikmatannya. Tetapi ya, itu sementara. Ya, karena itu banyak orang yang tidak bisa lepas dari dosa. Ya, karena memang dosa ada kenikmatan. Ya, tetapi malam ini kita melihat teladan Musa, kita bisa mengarahkan pandangan kita. Musa ini benar-benar saudari, Bapak Ibu sekalian. Kalau kata orang dunia itu orang yang sangat bodoh, ya. Oh, ya dia benar-benar mau menderita daripada menikmati kesenangan duniawi. Ya. Nah, saudari, dulu ya saya berkuliah di BINUS, ya suatu hari saya mempersembahkan diri saya melayani Tuhan. Ya. Banyak orang heran sama saya, ya. Kamu masih muda, kamu masih kuat, masih punya, harusnya kamu kerja, cari duit yang banyak. Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk ya orang tua saya juga heran juga sama saya. Tetapi saudari ya, suatu kali saya benar-benar melayani di Cibubur, saya ketok rumah satu persatu ya untuk memberitakan Injil. Waktu itu ada keluarga yang terbuka menerima saya, dia bertanya sama saya, dia tanya umur saya, wah iya kan, kamu kok bisa begini ya, kurang kerjaan, dia bilang kata saya. Tetapi saudari dalam hati saya penuh dengan sukacita. Ya, walaupun saya dikatakan, wah kamu bodoh sekali, ya kan, masih muda, harusnya masih bisa cari uang banyak, tetapi kamu mau melayani Tuhan. Tetapi saudari, di dalam diri saya benar saya sukacita. Saudari, saya sering mengatakan mumpung masih ada waktu bagi saya melayani Tuhan, maka saya akan melayani Tuhan. Saudari, ya, bahkan saya lebih suka juga naik motor di dalam pelayanan saya. Mana-mana enak naik motor, saudari ya. Nah, satu kali saya naik motor, ya kan? Ya, saudari, saya tidak mengeluh sama Tuhan. Saya tidak bilang, ah tuh, saya sudah melayani. Enggak, saudari. Tetapi di dalam saya tetap penuh. Ya, ya walaupun mungkin ada baju yang robek, celana robek, saudari, motor saya baret.
Tetapi saudari ya, oh saya tetap sukacita melayani. Ya, amin. Kita lihat sama-sama terhadap Paulus ya. Paulus tidak saya bicara banyak, saudari ya. Karena ini kita sudah bicarakan tadi di depan ya. Tetapi di sini mengatakan Paulus benar-benar melatih tubuhnya. Dia menguasai ya supaya dia tidak ditolak. Apa artinya saudari jangan aku sendiri ditolak? Apa artinya ditolak? Ditolak itu artinya tidak diperkenan oleh Tuhan. Paulus takut ya. Kalau demikian ya bahwa pada hari Tuhan dia akan ditolak. Karena itu dia berlari, dia menguasai diri, dia menguasai segala sesuatu. Ya, dia tidak menjadi orang yang kendor. Ya, hari ini kalau kita bertanya, gimana baca Alkitab kita? Ya, lumayan lah. Gimana? Ya, kadang-kadang lah. Gimana berdoa kita? Ya, lumayan lah. Orang Kristen jangan jadi orang yang lumayan. Ya, kalau di Laodikia mengatakan kalau nggak dingin nggak panas, ya kan? Nah, jadi jangan jadi orang yang lumayan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi di sini para pemenang tidak bisa mengatakan lumayan. Ya, Paulus benar-benar melatih dengan ketat tubuhnya, bahkan melatih dirinya sendiri. Bahkan tubuhnya, bahkan dia bisa menguasai tubuhnya. Ya, dia ingin mendapatkan Kristus lebih lagi. Dia berkata bahwa dia belum menangkapnya. Ya, karena itu dia berlari-lari. Dia mau mengejar pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada segalanya. Ya, supaya aku beroleh Kristus. Ya, karena itu dia ingin menikmati Kristus yang lebih kaya dan lebih limpah. Ya, semoga ya kita hari ini juga sama-sama melihat baik teladan Musa dan teladan Paulus. Ya, kita melihat ya dikatakan di sini juga Tuhan adalah sebagai hakim yang adil. Ya, dia memberikan mahkota kebenaran. Ya, Musa dan Paulus adalah orang-orang yang dalam hidupnya orang yang mengejar pahala kerajaan. Ya, karena pandangannya diarahkan kepada pahala yang akan diberikan kepada mereka. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan kedua kali bukan datang sebagai juru selamat, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil. Karena itu pekerjaan orang menurut emas, perak, batu permata, kayu terumbu kering atau jerami itu mengacu kepada pelayanan kita akan diuji oleh api itu. Ya, kita jangan melayani Tuhan dengan sembarangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sering orang mengatakan, "Oh, gereja mau ramai." Ya, bagaimana caranya? Undang artis, ya kan? Undang motivator yang terkenal, ya, yang hebat. Itu cara-cara kayu rumput kering dan jerami, Bapak Ibu sekalian. Emas, perak, dan batu permata adalah alat Tritunggal sebagai unsur yang ada di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Ya. Dan perbuatan, perilaku kita, semua sikap selama hidup kita. Pada harinya kita akan pertanggungjawabkan ini bagi Injil, setia merawat kaum beriman, mengembala. Semoga Tuhan berkata suatu hari kelak, "Hai hambaku baik yang baik dan yang setia, masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhan." Ya, atau Tuhan berkata, "Hai hambaku yang jahat, ya malas dan jahat, masuklah ke dalam kegelapan. Di sana ada ratap dan ketat." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau pilih yang mana? Ya, saya pilih yang pertama ya. Kita menjadi hamba yang baik, setia, hamba yang bijaksana. Ya, baik, saya tutup ya malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami bisa mendengar tentang mengajar pahala kerajaan. Sungguh Tuhan, begitu banyak terang yang kami dapat malam hari ini. Tuhan, tetapi biarlah setiap perkataanmu tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar boleh mengubah penghidupan Kristen kami. Tuhan, dulunya kami tidak memandang, tidak mengarahkan diri kami. Tetapi mulai malam ini kami boleh menjadi orang yang mengarahkan diri kami kepada Tuhan, kepada upah pahala yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan, kami menjadi orang yang berlari-lari. Tuhan berkati kehidupan Kristen kami. Apapun yang kami kerjakan, kami boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Oh Tuhan, boleh diperhidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang hidup, nama yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Amin. Ya, amin. Saya sampai di sini. Ya, saya serahkan kembali kepada Saudara Asen. Amin. Ya, sebagai Amin. moderator. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bertanya kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diketik dapat dikirimkan ke akun Q&A Jasperin. Dan nanti pertanyaan akan disampaikan kepada narasumber. Mari kita dengarkan pertanyaannya dan jawabannya. Sambil kita menunggu pertanyaan dan jawaban di kolom chat pada Zoom telah disediakan di link Google Form untuk mengisi respon atau masukan dari Bapak Ibu Saudara Saudari ketika mengikuti seminar kebenaran ini. Mohon Bapak Ibu Saudara Saudari dapat mengisi ke link Google Form tersebut. Amin. Amin. Oke, ya. Oke, sudah ada pertanyaan ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sebelumnya saya kasih link di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik link itu dan mengisi kuesioner yang disediakan ya. Ini supaya untuk kemajuan daripada seminar kebenaran kita ya. Nah, saya harapkan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian bisa mengisi kuesioner yang diberikan di kolom chat ya. Bisa diklik. Nah, itu adalah sebuah link. Nah, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Saudari Sari Ciptati Solo. Ya, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk jadi wadahnya, disaluri dan berbaur dengannya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, satu-satunya cara Allah masuk ke dalam roh manusia adalah melalui Kristus. Bagaimana seandainya manusia pertama tidak jatuh dalam dosa? Apakah Allah bisa langsung masuk tanpa melalui proses inkarnasi, mati, dan bangkit dulu? Nah, jawaban ini ya kita perlu melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, saudari, kalau manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka ya kita akan bisa, kalau Adam sama Hawa itu makan daripada pohon kehidupan, maka Allah tidak perlu ya melalui proses inkarnasi dan mati dan bangkit. Kenapa demikian? Karena Ibrani mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau ada mau pengampunan dosa, mau ada keselamatan, harus ada inkarnasi, harus ada penumpahan darah yang ditumpahkan. Baru ya Allah mati, dia bangkit, baru bisa masuk ke dalam diri manusia menjadi roh itu. Tetapi kalau Adam dan Hawa itu makan daripada pohon kehidupan, maka yang menjadi isinya adalah diri Allah sendiri. Ya, amin. Ya, itu jawabannya. Jadi ya Allah, kalau manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak perlu berinkarnasi. Karena manusia cukup makan daripada pohon kehidupan. Karena Allah menyediakan pohon kehidupan itu bagi manusia. Boleh makan dengan bebas. Ya, dengan sepuas-puasnya. Ya, karena pohon kehidupan itu adalah lambang daripada diri Kristus sendiri. Ya, amin. Di Tuhan. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Ya, saudara-saudari bisa ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 5 mahkota itu satu mahkota dalam 5 aspek? Apakah 5 mahkota itu satu mahkota dalam 5 aspek? Ya, maksud pertanyaan ini bagaimana? Ya, dari saudara Suta Wijaya ya, dari Lawang. Maksudnya 5 mahkota itu satu aspek atau maksudnya satu aspek atau 5 aspek gitu ya? Benar.
Ya, nah jadi satu mahkota apa 5 mahkota itu memang Alkitab mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ketika kita menerima pahala ya, ketika kita mendapatkan pahala itu ya, ini berhubungan dengan kita mendapatkan mahkota ya. Nah, ini di dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu kalau kita baca tadi ya, ada di 1 Korintus, ada di dalam kitab Wahyu, ada di dalam 2 Timotius, ada di dalam 1 Tesalonika ya. Ada di dalam aspek dalam kita memberitakan Injil, ada di dalam aspek kita melayani, menggembalakan orang, ya. Dan jadi satu mahkota itu berkaitan dengan menurut konteksnya daripada firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab itu. Ya, jadi memang ya kan satu mahkota itu bisa berbagai macam ya, dari aspeknya ya. Jadi bukan berarti satu mahkota itu 5 aspek ya kan. Nah, tetapi satu mahkota itu kalau di dalam konteks Alkitab, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 9, itu berkaitan dengan Injil ya. Bagaimana Paulus memberitakan Injil? Bagaimana Paulus benar-benar memberitakan Injil ya. Kalau di dalam Tesalonika ya kan, mahkota tadi dikatakan mahkota kemegahan, itu berkaitan dengan bagaimana Paulus melayani, menggembalakan ya, memperhatikan ya, membawa orang supaya bertumbuh ya. Nah, itu jadi ya jawabannya. Amin. Ya, lalu dari Saudari Siska Makassar dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya baik dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pertanyaannya, apakah kita dihakimi berdasarkan perbuatan baik atau jahat? Kita dihakimi berdasarkan perbuatan? Ya, betul. Ya, karena Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kita akan dihakimi. Kita akan menghadap tahta penghakiman Kristus. Dan di sana kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Ya, kalau kita hari ini perbuatan kita, sikap perilaku kita diperkenan oleh Tuhan, maka kita akan beroleh pahala. Kita akan menjadi orang Kristen yang menang. Tetapi kalau kita selama hidup kita, ya, tadi makanya saya bahas ini ya, Matius pasal 7. Ya kan, ada orang yang berseru-seru nama Tuhan, lalu dia menyembuhkan demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Ya, pekerjaan mereka yang mereka lakukan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, maka Tuhan menghakimi juga mereka. Ya, jadi itu ya, bukan berdasarkan perbuatan baik. Nah, tadi kita harus dengar baik-baik ya. Perbuatan baik dan jahat ini adalah baiknya standarnya Tuhan. Ya, baiknya standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Manusia bisa berbuat baik. Pekerjaan sosial bisa pekerjaan ya, kali di pandemi kayak hari ini ya, banyak ada mungkin kasih sembako atau demikian, banyak demikian. Itu baik ya? Baik. Tetapi apakah itu standarnya Tuhan? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Nah, ya kan? Kita perlu demikian. Kita bukan jatuh kepada perbuatan baik dan jahat. Setiap perbuatan kita akan tentu dihakimi menurut perbuatan kita. Karena itu akan menentukan kita memperoleh pahala atau tidak memperoleh pahala. Bukan, penghakimannya bukan kita diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ya kan? Nah, tentu ya, dikatakan kalau kita hidup berdasarkan roh atau hayat, maka kita akan hidup berdasarkan kehendak Allah. Bukan berdasarkan alamiah kita, kesenangan kita. Ya, jadi demikian. Ya. Lalu Tuhan Yesus perlu mati untuk melepaskan hayat, bukankah begitu? Ya, sekalipun manusia tidak jatuh dalam dosa, ya. Jadi kalau Tuhan memang tidak, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka ya kan, ya Tuhan tidak perlu mati, karena pohon kehidupan itu adalah diri Tuhan sendiri yang harusnya dipilih oleh Adam sama Hawa. Ya, harusnya dipilih oleh sama Adam sama Hawa, harusnya mereka makan, itulah yang menjadi hayatnya. Karena itu Adam sama Hawa ketika dia salah makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya kan? Mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa? Karena kalau mereka makan, ya mereka sudah makan jatuh dalam dosa,
lalu mereka makan buah pohon pengetahuan baik, mereka makan pohon kehidupan, dari buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya di dalam dosa. Karena pohon kehidupan itu adalah pohon kekal, ya kan? Kalau kita lihat kitab Wahyu juga ada pohon kehidupan di sana. Ya, jadi demikian ya. Tetapi karena manusia itu dalam dosa, ya Tuhan dia perlu mati. Dia perlu sebagai biji gandum, dia perlu melepaskan hayat supaya manusia bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi dia boleh dibawa kembali kepada tujuannya Allah. Tujuan sebermula Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya. Amin. Ya. Baik, ya. Amin. Kalau sudah ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau sudah bisa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa ini ya, mengisi kuesioner yang sudah diberikan di kolom chat ya. Amin. Ya, baik, kalau tidak ada sudah lewat jamnya ya. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Asen ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, karena waktunya juga ya saudara-saudari, demikianlah seminar mengejar pahala kerajaan. Amin. Pada malam hari ini, doa kami melalui seminar ini adalah setiap anak-anak Allah memiliki kehidupan yang senantiasa mengejar keselamatan daripada hari ke hari. Dengan takut dan gentar untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.